Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 XID Mandua Kota Malang. Jadi di sini di video kali ini kami akan menjelaskan terkait struktur data. Kelompok 5 sendiri dari kami beranggotakan Hafiz Ryan, Haider Faisal, Kevin Adriansyah, Nabila Syafirna, Wanda Rifamoza, dan Zahira Albruni. Jadi secara singkat untuk struktur data sendiri di sini yang pertama ada linked list. Struktur data yang berisi node-node yang saling terhubung lewat pointer. Lalu ada queue, struktur data antrian, data masuk pertama, keluar pertama, atau biasa disebut FIFO. Lalu ada array, struktur data berindeks dengan ukuran tetap, elemen tersimpan bersebelahan. Lalu ada stack, struktur data tumpukan, data terakhir masuk akan keluar pertama, atau LIFO. Lalu ada graph, struktur data berupa kumpulan simpul, vertex, dan sisi, atau edge. Yang terakhir ada tree, struktur data dengan hierarki akar, cabang, dan daun. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas linked list. Jadi pengertiannya linked list sendiri yang pertama adalah struktur data linear yang terdiri dari kumpulan elemen node yang saling terhubung melalui pointer atau referensi. Jadi yang disebut node itu adalah ini. Ini node pertama. Ini biasa node pertama itu disebut head. Node sendiri ada dua, berisi data primer dan pointer. Data primer itu yang A, B, C, D yang berisi data beneran. Lalu next ini yang mengarahkan ke pointer. Ini node pertama, node kedua, node ketiga, node keempat. Nah, node terakhir ini biasa disebut tail. Nah, tail ini pointernya atau pointernya ini disebut akan mengarahkan ke null. Begitu. Ini jadi data dan pointer. Gitu ya. Lalu jenis-jenis linked list sendiri, yang pertama adalah singly linked list. Ini hanya satu arah. Bisa dilihat ini pointernya hanya mengarahkan satu arah dari node pertama ke node kedua, node ketiga, lalu node ketiga ke nol. Jadi tidak bisa kembali lagi. Lalu untuk double linked list ini dua arah, bisa previous the next. Ini misalnya di node pertama. Ini bisa ke node kedua, node ketiga. Lalu kalau diteruskan ini next ini bisa ke nol. Atau setelah node ketiga ini bisa kembali lagi ke previous node kedua. Lalu previous lagi node pertama dan nolnya juga ada bisa di arah head. Lalu untuk circular linked list ini node terakhir. Setelah node terakhir akan kembali ke awal. Jadi node pertama, kedua, ketiga, lalu bisa kembali ke node pertama lagi. Dan biasanya ini akan terus berulang, jadi harus dihentikan secara manual. Biasanya dihentikan setelah kembali ke node pertama atau head. Lalu untuk linked list sendiri ini operasi dasarnya ada 4. Yang pertama ada insertion atau tambah data, deletion, hapus data, transversal, menelusuri node, searching, mencari data. Untuk kelebihannya sendiri ini yang pertama menyimpan data secara dinamis karena ukurannya fleksibel. Lalu mempermudah insert dan delete data. Cepat karena ini ya simple, linear gitu. Lalu dipakai untuk transversal data dari awal sampai akhir. Jadi bisa dilakukan pencarian data transversal secara transversal gitu, mulai dari data pertama, kedua, ketiga, sampai akhir. Lalu yang keempat menjadi dasar dari struktur data lain seperti stack, queue, dan grab. Dan biasanya pengaplikasiannya ini saat playlist musik, itu kan biasanya ada next song gitu, terus song sebelumnya gitu, terus undo, redo, dan rewrite browser. Untuk kekurangannya sendiri ini aksesnya lambat karena harus transversal yang artinya node pertama, kedua, ketiga harus urut, tidak bisa langsung melompat. Node pertama langsung ke node ketiga itu tidak bisa melompat. Dan yang kedua memakan memori lebih besar karena ada pointer. Baik, sekian pembahasan kami terkait linked list dan selanjutnya akan dibahas struktur data yang lain. Terima kasih.